warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Purnamasari. Kali ini kita bertemu tatap e-learning Bahasa Indonesia pertemuan pertama, yaitu perkembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, pada pertemuan pertama ini intinya adalah mempelajari mengenai sejarah bahasa Indonesia, yaitu peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Di sana, apa sih peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Nah, sebagai bahasa Indonesia, pastinya kita harus berbangga sebagai warga negara Indonesia karena memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini mampu mendukung budaya bangsa, berkembang secara berkelanjutan, dan juga ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ragam bahasa Indonesia sendiri itu terbagi dua. Yang pertama, ragam bahasa lama dan bahasa Indonesia baru. Ragam bahasa Indonesia baru itu terjadi pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu awalnya. Dari tahun 1928 sesuai dengan perubahan dan pengembangannya. Nah, sejak saat itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Lalu, apakah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua, lambang identitas bangsa. Yang ketiga, alat pemersatu. Yang keempat, alat penghubung antar daerah. Sebagai warga negara Indonesia, kita haruslah berbangga dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena tidak semua bangsa memiliki atau mampu berbahasa Indonesia. Selain itu juga bahasa Indonesia dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia bisa mempersatukan suku antar bangsa yang berbeda, ya, sehingga itu bisa menjadi salah satu unsur kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, inilah yang membedakan atau yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sanggup mengatasi perbedaan yang ada. Nah, selain itu juga sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, dan bahasa yang berbeda, bangsa Indonesia mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Nah, kenapa? Karena dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, perpecahan itu dapat dihindari karena suku-suku bangsa di Indonesia merasa satu. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa akan menghadapi masalah perpecahan bangsa, terutama masalah komunikasi. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, maka kita bisa menyatukan yang perbedaan tersebut, ya. Selain itu juga bahasa Indonesia sudah berabad-abad menjadi lingua franca di wilayah Indonesia. Lingua franca itu adalah artinya bahasa pemersatu. Kemudian yang kedua yaitu peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, ini dikukuhkannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Fungsi bangsa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu tentu saja sebagai bahasa resmi kenegaraan, terus juga bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, kemudian alat penghubung tingkat nasional, sama alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berkaitan hal lain adalah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia ini sebagai alat komunikasi yang dipakai berbagai keperluan. Tidak seragam, tentu saja tidak seragam, tapi juga tidak berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Keanekaragaman inilah yang membedakan atau yang dinamakan ragam bahasa Indonesia, ya. Nah, dari ragam bahasa Indonesia ini ada berbagai macam. Yang pertama, berdasarkan waktu, yaitu ragam bahasa Indonesia lama. Ini dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa Indonesia lama ini dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Lalu mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia pada saat itu? Karena
Bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca, yaitu bahasa persatuan. Kemudian juga sederhana, tidak ada tingkatan bahasa. Seperti di suku-suku di Indonesia ada hak kasar halus. Kemudian juga suku di Indonesia juga bisa menerima sebagai bahasa nasional dan juga sebagai berfungsi kebudayaan. Kemudian ragam bahasa Indonesia lainnya adalah ragam bahasa Indonesia baru yang saat ini banyak dipergunakan oleh warga negara Indonesia. Ini dimulai atau dicetuskan sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga saat ini melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Jadi seiring sejalan. Kemudian juga yang selanjutnya adalah berdasarkan media. Ada lisan, ada tertulis, ada lisan dan tertulis. Yang lisan ini pastinya perlu orang lain. Terus juga tidak perlu SPOK, tidak perlu gramatikal, tidak perlu dinyatakan secara lengkap gramatikalnya, tidak terikat ruang waktu, terus juga intonasi dipengaruhi tinggi rendahnya suara. Nah, kalau tulis pastinya memerlukan kehadiran orang lain, ya. Kemudian juga ada unsur gramatikal, ada SPOK-nya jelas, terus juga tidak terikat ruang dan waktu, kapan aja bisa. Nah, ini juga dipengaruhi oleh tanda baca sama ejaan. Kemudian situasi. Nah, situasi ini ada ragam bahasa resmi, yaitu ragam bahasa resminya menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, ya. Kemudian ada imbuhannya, mengeper, tekan, dan seterusnya. Kemudian ada kata ganti resmi, dia, saya, mereka. Kemudian ada kata baku, ada ejaan, terus juga menghindari unsur kedaerahan, ya. Terus ada lagi ragam bahasa tidak resmi. Nah, ini ciri-cirinya adalah kebalikan dari ragam bahasa resmi, ya. Ragam bahasa tidak resmi ini digunakan ketika kita berada dalam situasi yang tidak formal, ya. Terus ada lagi akrab. Nah, akrab ini kalimatnya pendek-pendek, ya, karena merupakan salah satu ciri akrab. Terus juga ada gestur tubuhnya menjadi bermakna karena didukung oleh bahasa nonverbal seperti anggukan kepala, gerakan kaki, tangan, sama ekspresi wajah. Lalu juga ragam bahasa konsultasi ini biasanya kalau kita mengunjungi seorang dokter, nah bahasa yang dipergunakan adalah ragam bahasa resmi, ya. Namun dengan berjalannya waktu ini bisa menjadi alih kode, bukan lagi bahasa resmi yang digunakan melainkan bahasa santai. Itulah ragam bahasa konsultasi. Ada lagi berdasarkan bidang atau tema yang sedang dikomunikasikan, yaitu ragam bahasa ilmiah. Cirinya adalah dia berupa bahasanya baku, bahasa Indonesia baku, kalimatnya efektif, terus juga menghindari bentuk makna yang bermakna ganda atau ambigu. Kemudian ada kata dan istilah yang bermakna lugas, straight to the point, terus juga menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Terus juga menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Kemudian juga ada keselarasan sama keruntutan antar proporsi dan antar alinea. Nah, kemudian kalau sastra ini lebih cair karena dia sifatnya tidak ilmiah, kemudian banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif, terus juga penggambarannya jelas melalui rangkaian kata bermakna. Terus juga ada konotasi juga dan ragam bahasa sastra. Supaya tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca, ya. Lalu ada lagi ragam bahasa iklan. Nah, ini biasanya hiperbola, berpersuasif, membujuk, kalimatnya menarik. Nah, itu merupakan ciri-ciri bahasa iklan. Terus juga biasanya ragam bahasa iklan ini bernada sugestif sama propagandis. Ada lagi ragam bahasa bidang-bidang tertentu. Ya, ini biasanya bahasa khusus bidang-bidang tertentu seperti transportasi, komputer, ekonomi, hukum, dan psikologi. Contohnya kata diagnosis, infus, dan USG itu merupakan contoh dalam bidang kedokteran. Nah, dapatkah Anda menyebutkan istilah-istilah yang khas pada bidang studi Anda? Kemudian ada lagi ragam bahasa Indonesia berdialek. Nah, ini ada dialog. Kalau dialek itu biasanya berkaitan dengan pelafalan lidahnya atau dari asal usul dia seperti dari mana, seperti itu, ya. Nah, ini bisa diketahui dari asal orang tersebut
dari cara dia berbicara. Misalnya dari Surabaya, dari dialeknya itu kelihatan, misalnya re, seperti itu ya. Kemudian kepada dalam bicaranya, atau dari bahasa Sunda dari Bandung yang waktu itu sempat ngehits, aku mah apa atuh, saya seperti itu juga bisa diantar kalimat-kalimatnya. Kemudian itu yang dimaksud dengan ragam biasa dialek. Lalu ragam bahasa Indonesia yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, ragam bahasa Indonesia yang sebenarnya secara umum adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Slogan ini sering dipergunakan. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik benar. Maksudnya apa? Yaitu ketika kita menggunakan bahasa resmi dimanapun kita berada, bukan, tentu saja bukan itu jawabannya. Tapi slogan itu artinya bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Kemudian bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Lalu ada lagi fungsi bahasa Indonesia dalam mengembangkan kepribadian Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kepribadian Indonesia adalah kepribadian yang Pancasilais, yaitu kepribadian yang religius, rasa kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan rasa keadilan sosial. Kepribadian yang tadi itu merupakan salah satunya akan tercermin melalui cara berkomunikasi. Nah, mahasiswa yang berkepribadian Pancasilais adalah mahasiswa yang kehidupannya diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan akademik, termasuk keterampilan menulis, berbicara dalam berkomunikasi ilmiah, bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa, selain digunakan menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, juga mampu memerankan fungsinya sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, pertemuan dan perkuliahan ilmiah ini diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Begitu juga penulisan makalah, usulan penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi sebagai sarana pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Demikianlah materi pertemuan 1 mengenai perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Semoga hari ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.